Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu manajemen pelatihan dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang dasar, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Ya, dasar, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Paling tidak di dalam pembahasan kita pada kali ini ada beberapa pembahasan pokok, ya. Ada beberapa pembahasan pokok. Di antaranya yang pertama yaitu dasar perlunya pelatihan dakwah. Ya, yang kedua, ya, ruang lingkup manajemen pelatihan. Dan yang ketiga, tujuan manajemen pelatihan dakwah. Dan yang terakhir adalah hubungan manajemen pelatihan dakwah dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu diantaranya pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama terkait dengan dasar perlunya pelatihan dakwah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya aktivitas dakwah merupakan sebuah aktivitas secara hukum dalam agama Islam, merupakan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menetapkan bahwasanya ada yang mengatakan ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap mukmin, setiap penganut agama Islam. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan dakwah, ya, di dalam pelaksanaan dakwah kita harus mempunyai kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki. Ya, di antaranya kemampuan intelektual, ya, kemampuan spiritual, kemudian juga bahkan juga kemampuan komunikasi kita, kemampuan kita bisa berhubungan dengan orang lain di ranah sosial, ya, dan lain sebagainya. Maka tugas seorang dai yang begitu berat di dalam menyebarkan agama Islam tentu memerlukan ilmu, begitu, memerlukan ilmu untuk, ya, agar supaya tugas yang berat itu dapat diselesaikan dengan baik, dijalankannya dengan baik, ya. Nah, maka itulah yang salah satu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Nah, hal yang lain bahwasanya di dalam dasar perlunya pelatihan dakwah ini adalah karena memang kondisi masyarakat kita, ya, kondisi masyarakat kita ini senantiasa berubah, ya. Perubahan itu karena memang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan, ya, perkembangan teknologi, ya, kemudian juga arus budaya baru, ya, kemudian juga kecenderungan yang dialami oleh para generasi muda pada saat ini. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, ya, diantaranya tadi ilmu pengetahuan, teknologi, ya, budaya dan sebagainya, ini memerlukan sebuah ilmu baru, ya, bagi seorang dai, ya, yang terjun di dalam dakwah ini, agar dakwahnya ini tetap bisa diterima sesuai dengan kecenderungan generasi pada saat ini, ya. Bagaimana juga di dalam berinteraksi, di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan pun, ya, banyak media-media yang digunakan, ya, seperti media internet, media sosial, ya, kemudian juga pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan di dalam proses dakwah bagi seorang dai. Maka dari itu seorang dai juga harus menguasai ilmu teknologi, ya. Dengan menguasai ilmu teknologi, kecenderungan dalam pembelajaran pun dia akan mudah untuk melakukan dakwahnya, melaksanakan dakwahnya. Tetapi tidak semua
dai ya, karena perubahan-perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan sebagainya itu menguasai ilmunya. Sehingga perlu bagi seorang dai untuk mendapatkan pelatihan ya, agar dakwah yang dia lakukan ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, pelatihan dilakukan seiring dengan kehidupan yang terus berubah. Ya, ya. Perubahan terjadi ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ada perubahan karena ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian juga ada budaya ya. Sehingga ini perlu ilmu agar Islam ya ini tetap bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian juga ada perubahan-perubahan yang terjadi ini karena memang ada perubahan secara alamiah ya. Sebagian terjadi karena pertumbuhan alamiah ya. Ya, seperti kalau kita perubahan itu bisa perubahan seorang bayi ya, bayi kemudian ke masa anak-anak, remaja, kemudian juga dewasa, lansia dan lain sebagainya. Nah, ini juga memerlukan ilmu ya. Ya, seorang dai ya juga memerlukan ilmu bagaimana berdakwah kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang-orang yang dewasa, lansia dan lain sebagainya. Ini perlu update bagi seorang dai untuk dapat melaksanakan tugasnya, yaitu menyebarkan agama Islam. Nah, ini. Kemudian juga perubahan ini bukan hanya itu saja, tetapi terkadang perubahan itu karena ada bencana alam. Ya, ada kejadian alam atau fenomena alam yang merusak dan kemudian terjadi perubahan. Nah, kemudian juga perubahan ini juga bisa dikarenakan karena kesalahan-kesalahan manusia, human error. Ya, karena mungkin menyalahgunakan teknologi, ya, menyalahgunakan ilmu pengetahuan sehingga terjadi perubahan, kerusakan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sebab bagi seorang dai agar bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga dakwah yang dia lakukan tetap update begitu ya, tetap bisa diterima oleh siapa saja ya, dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bisa terjadi karena itu semua, tapi yang paling penting di dalam hal ini adalah perubahan karena ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga arus budaya ya yang terjadi pada saat ini, sehingga ilmu seorang dai harus tetap diupdate agar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah dasar perlunya pelatihan dakwah. Ya, kemudian juga apa tujuan dari pelatihan dakwah ini? Ya, ya. Apa tujuan dari pelatihan dakwah ini? Tujuan dari pelatihan dakwah ini sebenarnya agar dapat memotivasi, mengarahkan dan mengendalikan perubahan zaman pada gejala sosial yang ada agar senantiasa sesuai dengan aturan dan nilai-nilai luhur Islam. Ya. Supaya perubahan-perubahan yang terjadi karena teknologi, karena ilmu pengetahuan, ya, ini bisa tetap dikendalikan, ya, agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, ya, dan juga mengarahkan kepada semakin makmurnya alam semesta dan semakin mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan secara umum di dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Ya, generasi kita, generasi milenial ini yang disebut dengan generasi milenial. Nah, ini agar juga tetap mempunyai akhlak, karakter yang Islami, meskipun mereka ini berada di zaman yang serba teknologi, ilmu pengetahuan yang luar biasa, budaya yang luar biasa, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Maka itulah peran dai yang sangat penting sekali, yaitu mengarahkan generasi ini untuk tetap mengenal dan menjalankan nilai-nilai Islam. Tugas yang berat, sehingga perlulah bagi seorang dai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mampu untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Nah, itu
terkait dengan tujuan secara umum dalam pelatihan dakwah. Kemudian juga ruang lingkup manajemen pelatihan dakwah ini. Apa ruang lingkupnya? Nah, di dalam manajemen pelatihan dakwah, ya, ruang lingkup dalam manajemen pelatihan dakwah ini secara umum ini memiliki ruang lingkup yang sama dengan manajemen pada umumnya. Di antaranya juga yaitu adalah perencanaan. Yang harus dilakukan adalah sebuah perencanaan untuk melaksanakan pelatihan dakwah ini. Kemudian melaksanakan proses belajar dan evaluasi. Paling tidak ada 3. Ya, ada 3 di dalam pembahasan ruang lingkup manajemen pelatihan dakwah. Perencanaan, ya, agar pelatihan dakwah yang dilakukan berlangsung dengan baik, ya, sesuai dengan tujuan, ya, melaksanakan proses belajar dan evaluasi. Itulah 3 ruang lingkup pembahasan dalam manajemen pelatihan dakwah. Nah, di dalam proses perencanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tetapi nanti pada pertemuan yang selanjutnya akan dibahas lebih spesifik tentang perencanaan pelatihan dakwah ini. Tapi pada dasarnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika melaksanakan pelatihan dakwah. Di antara adalah menentukan kurikulumnya. Apa saja materi-materi yang akan diajarkan begitu, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dai, kan begitu ya. Berdasarkan analisis kebutuhan dai. Kemudian juga menentukan peserta pelatihan siapa benar. Artinya di sini ada proses seleksi, ada proses pemilihan peserta, ya, dan juga nanti siapa saja yang bisa masuk ke pelatihan dakwah itu. Kemudian juga menentukan strukturnya, siapa instruktur atau narasumbernya atau pembicaranya, ya, atau pelatihnya. Kemudian menentukan metode pelatihannya seperti apa, ya, yang tepat, ya, agar pelatihan yang dilakukan ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu terkait dengan perencanaan, ya, dalam pembahasan ruang lingkup manajemen dakwah, ya, manajemen pelatihan dakwah, yaitu perencanaannya. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, paling tidak ada yang harus kita lakukan ada 2, yaitu apa? Persiapan. Ya, persiapan sebelum pelaksanaannya itu, ya. Tadi ada perencanaan, ya. Perencanaan ini apa sudah dilakukan dengan baik atau belum? Kan begitu. Ya, administrasinya sudah belum? Ya, sudah menyediakan instruktur belum? Sudah melaksanakan, sudah menyediakan ruang, tempat, ya, kemudian juga daftar hadir dan lain sebagainya. Ini persiapannya sudah belum? Nah, kemudian juga baru pada tahap pelaksanaan atau menyelenggarakan proses belajar atau pelatihan tersebut. Kemudian di dalam evaluasi, ya, setelah ada perencanaan, kemudian juga ada pelaksanaan, tentu ada evaluasi. Ya, evaluasi ini merupakan hal yang luar biasa yang bisa kita petik manfaatnya. Ya, karena apa? Bisa menjadi acuan kita untuk melakukan pelatihan yang akan datang. Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan evaluasi dalam proses manajemen pelatihan dakwah ini, ya. Yaitu yang pertama adalah evaluasi hasil belajarnya seperti apa. Ya, dari kurikulum, materi-materi yang disajikan tadi. Bagaimana penyerapan para pesertanya? Penyerapannya seperti apa? Ya. Kemudian juga bagaimana tingkat kemampuannya seperti apa? Penguasaannya seperti apa? Nah, kemudian juga ada evaluasi kinerja. Ya, kinerja dari pelaksana, penyelenggara, kemudian juga instruktur dan lain sebagainya. Nah, ini kita evaluasi kinerjanya. Kemudian juga evaluasi dari dampaknya. Ya, dampaknya atau efeknya dari semua yang telah kita lakukan selama proses pelatihan tersebut, ya. Sehingga nanti dari hal inilah kita bisa kita jadikan acuan untuk melakukan pelatihan yang akan datang. Tentu nanti di dalam proses yang lain seperti untuk untuk pesertanya tentu harus ada follow up. Ini termasuk hasil dari evaluasi, kan, itu. Yang selanjutnya, ya, terkait dengan
ruang lingkup dan tujuan manajemen pelatihan dakwah ini adalah tujuan manajemen pelatihan dakwah. Apa tujuannya? Ya, nah tujuan manajemen pelatihan dakwah ini ya paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Ya, meningkatkan keterampilan. Terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan. Ya. Pelatihan yang diselenggarakan berkaitan dengan tujuan meningkatkan keterampilan para peserta sehubungan dengan tugas yang harus diselesaikannya. Sehingga ya tujuan manajemen pelatihan adalah terkelola dengan baik, sehingga seorang dai atau orang peserta pelatihan ini dapat melaksanakan tugasnya di dalam menyebarkan agama Islam dengan baik. Nah, itu. Yang kedua yaitu terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Ya. Mengenai pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap pada diri peserta dai, motivasinya untuk menyebarkan agama Islam, ya semangatnya atau girohnya, kemudian juga menyikapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam problem. Ya, ini paling tidak ya seorang dai ini mampu untuk dalam dirinya ini sudah tumbuh semangat baru untuk melaksanakan tugas yang diemban tersebut. Ya, perubahan sikap yang positif ya pada diri dai untuk melaksanakan tugas dakwahnya. Kemudian yang ketiga di dalam tujuan manajemen pelatihan dakwah ini yaitu terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Karena seorang dai ya harus mempunyai beberapa kompetensi, termasuk kompetensi intelektual. Baik itu pengetahuan agama, umum, teknologi, ya. Agama sendiri nanti banyak, ada tafsir, hadis, ada fikih, politik dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini. Jadi terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan, ya. Kemudian juga pengetahuan tentang apa? Tentang metode dakwah, tentang strategi dakwah, agar dakwahnya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat diterima secara baik di masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para peserta pelatihan, ya. Nah, ini terkait dengan tujuan pelatihan dakwah, manajemen pelatihan dakwah. Lalu di dalam manajemen pelatihan dakwah ini, apa hubungan manajemen pelatihan dakwah ini dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya, di dalam proses manajemen pelatihan dakwah ada beberapa kaitan ya dengan ilmu-ilmu yang lain. Terutama yang pertama adalah hubungannya dengan ilmu yang mendasari, yaitu apa? Tentang manajemen. Ya, hal ini akan dikaitkan dengan erat dengan manajemen. Ya. Pendidikan. Kemudian juga dakwah yang serumpun. Maka manajemen pelatihan dakwah ya merupakan kelanjutan dari ilmu tersebut. Ya, seorang yang melakukan pelatihan dakwah ini harus menguasai ilmu manajemen, ilmu pendidikan. Ya. Nah, itu. Kemudian juga ilmu-ilmu tertarik dengan dakwah. Oleh karena itu orang-orang yang mempelajari MPD ini ya, manajemen pelatihan dakwah akan lebih matang jika dasar-dasar manajemennya telah dipelajari. Dasar-dasar pendidikannya telah dipelajari. Dasar-dasar ilmu dakwahnya telah dipelajari. Nah, itu terkait dengan hubungan dengan ilmu yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, hubungan dengan ilmu yang memiliki bobot praktik pengembangan SDM. Karena memang manajemen pelatihan dakwah ini kan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, SDM. SDM apa? Ya SDM dai, mubalik, ulama ya di dalam proses untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan di dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menyebarkan agama Islam. Yaitu dengan demikian manajemen pelatihan dakwah ini akan memiliki hubungan erat ya misalnya dengan
SDM tadi, yaitu sumber daya manusia. Jadi ilmu sumber daya manusia itu terkait apa? Dengan kepemimpinan, pengembangan SDM ya, sumber daya manusianya, apa namanya, metode pendidikannya ya, psikologi belajar. Nah, tentu masih banyak hal lain yang terkait dengan pengembangan ilmu pengembangan sumber daya manusia ini ya. Bahkan jika ilmu yang dimiliki bobot teori dan praktik, maka upaya menyimpan SDM-nya yang akan sangat berkaitan dengan manajemen pelatihan dakwah ini. Itu terkait dengan hubungan dengan ilmu yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang lain ya, hubungan dengan aktivitas yang memiliki bobot penyiapan SDM. Nah, karena sudah saya katakan tadi bahwasanya manajemen pelatihan dakwah itu adalah untuk menyiapkan sumber daya dai yang mumpuni, yang berkualitas, yang berbobot ya, agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka di dalam manajemen pelatihan dakwah ini ada hubungannya dengan ilmu yang berkaitan dengan penyiapan SDM. Dalam hal ini manajemen pelatihan dakwah akan sangat berhubungan dengan berbagai kebutuhan pada sejumlah lembaga dakwah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga politik dan sebagainya. Karena apa? Lembaga-lembaga tersebut memerlukan sumber daya dai, sumber daya ustadz yang agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu dasar, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Nah, di dalam pembahasan ini, di dalam pembahasan ruang lingkup dan tujuan manajemen pelatihan dakwah ini, dapat kita simpulkan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, diantaranya terkait dengan perlunya pelatihan dakwah ini ya, perlunya mengadakan pelatihan dakwah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dai, ulama, ustadz, mubalik, agar mampu menyebarkan agama ya, agar dia mampu melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, itu kemudian juga di dalam manajemen pelatihan dakwah ini, pelaksanaan manajemen pelatihan dakwah ini harus diperhatikan juga terkait dengan perencanaannya ya, kemudian juga pelaksanaannya serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan, agar nanti pelaksanaan yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Kemudian tujuan manajemen pelatihan dakwah ya, dan juga kita perhatikan terkait dengan hubungan manajemen pelatihan dakwah dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti manajemen pendidikan, kemudian juga ilmu tentang sumber daya manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.